Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, sahabat KUA dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kembali lagi bersama Roni di podcast Ngopi KUA, yaitu ngobrol pagi bersama KUA Pusaka Kecamatan Pontianak Tenggara. Alhamdulillah edisi hari ini Selasa tanggal 23 September tahun 2025. Alhamdulillah pagi hari ini kita juga kedatangan seorang narasumber, yaitu insya Allah Ustadz Mardi SAG. Kita sapa dulu sahabat KUA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak ya. Sehat. Dari rumah macam mana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga semuanya diberikan Amin. kesehatan. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya robbal alamin. Sahabat KUA dimanapun Anda berada, tetap menyaksikan podcast kami di Ngopi KUA atau Ngobrol Pagi di KUA. Insya Allah setiap hari Selasa, dan juga insya Allah untuk sahabat KUA jangan lupa memfollow, subscribe, dan juga like dan komennya untuk mengikuti video-video selanjutnya. Alhamdulillah pagi ini kita diberi tema yaitu pelayanan pernikahan yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara, KUA Kecamatan Pontianak Tenggara. Alhamdulillah hari ini kita persilahkan mukadimah langsung kepada Ustadz Mardi SAG. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran amma ba'd. Yang saya hormati sahabat fillah Ustadz Roni sebagai host di pagi yang saya indah ini, dan juga kepada akhi fillah ya Ustadz Samsul Arifin MPD yang telah membersamai kita. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat indah ini. Allah masih memberikan kita kesehatan jasmani, rohani, umur panjang. Mudah-mudahan kita semuanya, semua pemirsa yang ada dimanapun berada, mudah-mudahan oleh Allah selalu sentiasa diberikan rahmat, nikmatnya, kesehatan jasmani, rohani, umur panjang, sukses selama dunia. Amin amin ya robbal alamin. Yang kedua kalinya tentunya di akhir bulan Rabiul Awal ini, mari kita sama-sama seringlah bersalawat atau jadikan salawat sebagai hobi untuk selalu kita baca, sehingga dengan sering kita bersalawat insya Allah kita akan diakui sebagai umat baginda Rasul dan mendapatkan syafaat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, yang pertama terkait dengan layanan pernikahan. Di dalam layanan pernikahan itu sangat gampang sekali dalam proses pendaftaran pernikahan itu sendiri. Mulai seorang catin yang punya niat untuk menikah, baik laki-laki atau perempuannya, mengurus di masing-masing tempatnya sesuai domisili mereka, dan itu diawali dengan minta surat pengantar dari RT RW setempat. Kemudian nanti mereka langsung pergi ke kelurahan atau ke kantor desa setempat sesuai domisili catin laki-laki atau perempuan tersebut. Kemudian setelah sampai dan mendapatkan namanya N1, surat keterangan pernikahan, mereka nanti mengumpulkan dokumen-dokumen yang kami butuhkan. KK, fotokopi KK, KTP, ijazah, akta lahir. Kalau statusnya janda duda berarti akta cerai gitu, dari Pengadilan Agama, atau kalau duda ditinggal mati oleh pasangannya berarti akta kematian dari Dukcapil. Setelah dikumpulkan semua data, dokumen data yang ada disatukan dan langsung mendaftarkan diri. Dan proses pendaftaran ini sangat mudah sekali. Pertama, kami dari KUA Kecamatan Pontianak Tenggara biasanya mengarahkan pendaftaran secara online. Dan secara online tersebut sudah kami berikan tata caranya. Setelah mendaftar secara online, baru dokumen yang kami perlukan seperti N1, KK, KTP, ijazah, akta lahir, semuanya dikumpulkan jadi satu, dan penetapan hari, tanggal, bulan, jam di mana pernikahannya akan mau dilangsungkan. Setelah selesai, nanti penghulu bertugas untuk memverifikasi data tersebut, penentuan
siapa saksinya, siapa walinya, terus teknis akad nikahnya. Kemudian setelah selesai tersebut, Catin dimohon dan diharapkan untuk mengikuti bimbingan konseling pranikah nanti di KUA. Setelah memberi bimbingan konseling pranikah, biasanya kami geladi resik dengan mengadakan semacam prosesi akad nikah latihan atau prosesi akad nikah latihan. Nanti dalam latihan tersebut seperti apa? Apakah nanti yang menikahkan walinya langsung yang mengangkat atau di taukil wali atau diserahkan kepada penghulu yang akan bertugas nanti menghadiri pernikahan tersebut. Itu namanya teknis. Selanjutnya setelah selesai tersebut baru kami proses dimasukkan ke SIMKA sambil kita menunggu hari H pernikahan itu. Selanjutnya mungkin ada yang perlu kami verifikasi ulang. Kalau ada yang belum lengkap terkait dengan dokumen-dokumen yang kami butuhkan, tentunya akan kami minta mulai mungkin pas foto 2x3, 4 lembar, 3x4, 4 lembar, 4x6, 2 lembar masing-masing Catin tersebut. Kemudian setelah udah selesai, siap diinput ke SIMKA. Setelah masukkan ke SIMKA dan siap kita cetak buku nikahnya. Setelah buku nikah selesai dicetak, kemudian ya ada penempelan pas foto tadi, mungkin penulisan di nomor register dan semua administrasi yang ada di KUA. Mungkin terakhir adalah asiparis berkas itu, dan yang terakhir adalah eksekusi akad nikah ketika ya hari H yang telah ditetapkan oleh Catin yang bersangkutan. Mungkin itu untuk masalah layanan pendaftaran nikah. Dan alhamdulillah sahabat KUA dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Ustadz Mardi. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Pontianak Tingara yang alhamdulillah ikut membersamai kita pada hari ini. Di pagi hari ini juga insya Allah sahabat KUA, sebenarnya menarik tema kita pada hari ini untuk pelayanan pernikahan. Banyak sahabat KUA bertanya-tanya, kira-kira Ustadz, kira-kira daftar nikah dengan pernikahan itu bayar nggak tidak Ustadz? Banyak yang komentar baik di media sosial, katanya di KUA bayar nikahnya. Itu bagaimana menurut Ustadz? Sebenarnya regulasi itu sudah ada dan menyebutkan bahwa menikah di KUA atau di balai pernikahan yang ada di KUA setempat itu tidak ada pembayaran sama sekali atau 0 rupiah. 0 rupiah. Terus kalau menikah di luar kantor dan di luar jam kantor, tentunya sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa itu bayarnya harus 600.000. 600.000. Kalau menikahnya di luar kantor dan jam kantor, dan itu sudah ditetapkan secara regulasi pemerintah. Ya, sahabat KUA, tetap kita bersama kita juga podcast KUA ngopi KUA, yaitu ngobrol pagi. Nah, pertanyaan yang kedua, banyak masyarakat juga sahabat KUA bertanya, kira-kira administrasi itu ada yang bilang secara online, ada yang tidak offline gitu kan. Berarti yang dua-duanya harus dikumpulkan atau gimana itu kira-kira? Jadi gini, sebenarnya dokumen yang kami butuhkan yang telah saya sebutkan tadi itu dikumpulkan kepada kami semua ketika pendaftaran pernikahan. Sebelumnya kami mengarahkan kepada Catin yang bersangkutan untuk mendaftarkan online secara mandiri dulu. Tapi karena masyarakat kita itu kan ada yang awam tentang IT, mungkin nggak pandai memegang HP, namanya orang tua. Biasanya kami bantu untuk mendaftarkan secara online. Nah, kecuali yang Catin tersebut udah biasa megang HP atau pandai IT, beliaunya kami arahkan untuk mendaftarkan secara online. Masalah berkas, dokumen yang dibutuhkan itu tetap harus dikumpulkan di KUA. Karena itu dokumen negara yang harus kita amankan dan tidak boleh bercecer kemana-mana. Dan itu regulasi yang mengarahkan pada kita harus diarsipkan. Iya, berarti berkaitan yang banyak video-video yang beredar itu bahwa
kenapa harus sudah online, harus ada berkasnya, harus nyusul lagi gitu Ustaz. Itu kira-kira benar nggak video itu atau bagaimana verifikasi dari KUA? Biasanya kami pihak KUA memverifikasi syarat apa yang kira-kira yang belum dilengkapi. Ya. Mungkin misalnya masalah status Jatim. Kalau status Jatim tersebut adalah dia mungkin janda atau duda, tentunya kami butuh namanya akta cerainya, dan akta kematian dari mantan pasangan sebelumnya. Dan itu yang kami butuhkan, itu yang kadang-kadang yang kurang. Terus kemudian ada beberapa hal yang kurang yang sangat spesifik hubungannya dengan wakalah, penyerahan wali berwakil, di mana walinya tersebut biasanya jauh di luar jangkauan, katakanlah di kecamatan setempat, misalnya ada di Pulau Jawa atau mungkin daerah provinsi lain yang beliau nggak bisa hadir pada kesempatan akad nikah anaknya atau yang akan menjadi diwalikan untuk pasangan tersebut. Tapi ada kemudahan, salah satunya adalah walinya tersebut datang ke KUA setempat sesuai domisilinya untuk bertaukil wali bil kitabah namanya. Taukil wali kitabah. Nah, itu salah satu syarat utama yang akan kami penuhi prosesnya. Nah, kalau nggak ada itu, karena wali itu bagian pada rukun, jadi nggak bisa kita laksanakan, harus laksanakan itu. Harus laksanakan itu ya. Berarti sahabat KUA, berarti tidak benar ya video yang beredar bahwa daftar di KUA online kita bilang untuk berkasnya harus dikumpulkan lagi, itu persyaratan, mungkin ada yang kurang ada yang kurang lengkap, itulah gunanya berkas yang menyusul ya. Mudah-mudahan dari sahabat KUA yang kurang jelas boleh nanti kita datang di KUA ya untuk verifikasi untuk berkasan. Dan yang kedua Ustaz, karena ada juga pertanyaan dari masyarakat berkaitan dengan daftar di KUA itu enggak gratis, bayar katanya bilang Ustaz. Kok bayar itu dari apa gitu Ustaz? Dan juga gratis itu bagaimana menurut Ustaz ini? Nggak ada. Ya, ini memang murni kita harus mendahulukan regulasi terlebih dahulu bahwa mendaftar di KUA itu adalah Rp0, artinya itu gratis, tidak ada sama sekali bayaran apapun tanpa terkecuali. Kecuali ada mungkin ada oknum-oknum yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan di luar pengetahuan kami. Dan alhamdulillah untuk di KUA Pusaka Kecamatan Modana Tenggara sudah kami briefing semua, mulai dari front office sampai administrasi yang ada dalam KUA ini. Kami briefing, jangan ada pungutan, jangan ada minta kepada Jatim alasan apapun. Itu karena itu masuk pada gratifikasi. Iya, itu kira-kira kalau terjadi gimana Ustaz? Ya, itu di dalam MySin kan ada istilahnya ada reward, ada punishment. Kalau sudah melanggar regulasi tentunya harus ada punishment biar ada efek jerah di sana, biar nggak diikuti oleh kawan-kawan yang lain atau layanan yang lain gitu. Nah, sahabat KUA, juga informasi ini bahwa daftar pernikahan di KUA itu gratis, tidak ada pungutan bayar ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kadang-kadang ada pola pikir dari masyarakat bertanya ribet nikah di KUA sehingga kami tidak mau ribet-ribet, akhirnya mau nikah siri. Kira-kira gimana itu? Inilah ya mungkin mindset masyarakat seperti ini yang perlu kita luruskan bersama. Ya, betul. Bahwa nikah di KUA itu mudah ya Pak. Selain masalah syarat-syarat yang kami butuhkan, kalau seandainya beliaunya mungkin kesulitan dalam pengurusan, bisa kami arahkan, bahkan kami banyak link-link yang bisa membantu untuk layanan pendaftaran nikah di KUA secara gratis dan secara online. Dan itu menurut saya tergantung mindset masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tersebut memang udah malas untuk ngurusnya, apalagi dia udah dianggap bahwa nikah di KUA pendaftaran ini susah, inilah misalnya ini yang perlu kita luruskan bersama. Apalagi sampai mereka ini punya potong kompas, ada potong kompas yang tidak ini ilegal. Nikah siri, gara-gara menganggap bahwa pernikahan di KUA itu terlalu ribet, akhirnya mereka potong kompas dengan yang penting halal. Nah, ini bahasa yang penting halal ini yang perlu kita luruskan bersama, bahwa
menikah siri itu secara regulasi tidak boleh. Tidak boleh, Pak ya. Walaupun secara agama itu ada yang membenarkan, mungkin sebagian ikhtilaf ulama. Tapi kalau kami pihak KUA ini pasti ngarahkannya yang tercatat. Karena bagaimana untuk menanggulangi pernikahan siri ini sekarang ini sedang kami tanggulangi sekarang. Ini berkaitan dengan yang pernikahan pendaftaran. Kadang-kadang orang yang bingung itu ketika di masyarakat umum ya, masyarakat umum berkaitan dengan teknologi. Nah, ini yang membuat sahabat KUA ini bingung nih, Pak. Oh, ini zamannya teknologi. Jadi daftar di KUA tuh harus menggunakan teknologi. Daftar online dan sebagainya. Kadang-kadang di masyarakat ada yang kurang paham. Itu kira-kira Ustaz? Itulah mungkin sudah saya sampaikan dari awal bahwa menikah di KUA itu mudah. Hanya saja tergantung mindset masyarakatnya. Langsung ya datang ke KUA dengan syarat-syarat yang telah kami butuhkan. Setelah selesai kami bantu memulai proses online-nya sampai menjadi buku kami bantu. Dan itulah tadi tidak dipungut biaya dengan gratis, asalkan mau nikah di KUA. Malahan Pak saksi pun disiapkan, saksi disiapkan, tak perlu bawa saksi sebenarnya. Itu banyak di Pontianak Tenggara ini banyak orang-orang alim, orang-orang pintar yang fakih monakat yang mengerti hukum perkawinan cukup pantas bisa menjadi saksi dalam saksi, nggak perlu bawa dari rumah. Itu sangat mudah. Nah, sahabat KUA tidak susah lagi. Semua di KUA dipersiapkan dari pelayanan, dari dari semua pemberkasan juga dibantu ya Pak ya, melalui itu, dan juga saksi pun kami siapkan. Apalagi yang susahnya, dan juga sudah disiapkan, dibantu saksi juga. Nah, berkaitan dengan ini Pak, kadang-kadang lupanya di masyarakat ini banyak yang kurang belajar, mungkin tidak tahu ya Pak ya, kita tidak tahu di masyarakat. Kadang-kadang bilang nggak tahu, kadang-kadang pelajarannya berkaitan dengan tayamum atau juga bersuci atau mani hadis. Nah, mungkin ada nggak dari KUA tentang pelayanan tentang pernikahan tuh Pak? Kalian win-win atau juga yang lainnya? Oh, ada. Tentunya setelah proses pendaftaran selesai, kami dari pihak KUA biasa mengarahkan untuk mengikuti win-win atau bimbingan seling pranikah atau bimbingan calon pengantin. Di mana diadakan setiap 1 minggu sekali, setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu, Pak ya? Dari jam 8 sampai jam 11 siang. 11 siang. Ya. Dan masalah seperti yang Ustadz tanyakan adalah itu teknis akad, bagaimana ngakad walinya sendiri atau pamannya. Kami arahkan apakah nanti mau diserahkan kepada penghulu, nanti kami siapkan. Bahkan sebelumnya juga akan kami terangkan terkait dengan ya mungkin masalah bersuci dari hadas kecil, besar dan najis. Seorang catin, khususnya catin yang cewek harus tahu gitu. Apa misalnya mau bersuci dari hadas kecil. Ya, hadas kecil itu kan berpaudo. Terus najis, biar tahu. Dan hadas besar. Jadi jangan sampai nggak tahu. Catin perempuan jangan sampai nggak tahu bagaimana mandi wajib setelah berhubungan. Mandi wajib setelah menstruasi. Mandi wajib setelah melahirkan, dan mandi wajib setelah nifas. Nah, ini harus tahu, dan ini akan dijelaskan ketika binwin nanti ya. Dan alhamdulillah sahabat KUA sudah banyak ya porsi-porsi yang sudah disiapkan oleh KUA. Nah, ini pertanyaan yang memang sangat diajukan oleh masyarakat kadang-kadang Ustaz, berkaitan dengan pelayanan yang kedua. Ini berkaitan dengan nikahnya. Kalau masalah pendaftaran sampai juga hari H pernikahan itu dibutuhkan berapa hari kira-kira? Dari pendaftaran, dari pernikahan. Dari sejak pendaftaran sampai akad nikahnya, regulasi mengatakan itu batas minimalnya adalah 10 hari kerja. 10 hari kerja. Jadi terhitung kalau pendaftarnya di hari Senin, asalkan tidak ada hari libur pada 1 minggu itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ditambah berarti Seninnya lagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sekitar setengah bulan. Setelah itulah disebut dengan 10 hari kerja. 10 hari kerja. Itu kenapa
kok ada istilahnya 10 hari kerja. Itu maksudnya setelah Catin mendaftarkan diri, mungkin berkasnya menganggapnya udah lengkap. Tapi ada beberapa hal yang akan kami verifikasi dan kami teliti. Seandainya ada yang belum lengkap, mulai yang saya sebutkan tadi, taukil wali bil kitabah, akta cerainya, atau hal-hal yang dianggap penting yang kaitannya dengan teknis akad. Siapa yang mengakadkan dan saksinya siapa, dan kami akan verifikasi juga masalah saksi. Nah, ini terkadang masalah saksi nih. Saksi kadang terlalu masyarakat setempat banyak nggak paham siapa yang harus ditentukan menjadi saksi dalam pernikahan itu. Pertama yang jelas saksi, yang jelas harus akil, balik. Terus yang paling penting adalah hakim akad yang mengerti hukum-hukum perkawinan. Kadang ini yang penting janggutnya panjang. Aduh itu. Terus yang penting tua. Bukan itu yang penting. Tapi hakim akad mengerti hukum-hukum perkawinan. Walaupun dia masih muda, asalkan dia mengerti hukum-hukum perkawinan, insya Allah itu udah pas, udah sah. Bukan yang penting tua. Ini banyak pada keluarga Jatin, banyak ini bahwa orang-orang tua, maaf, saksi itu salah satu syaratnya harus selain hakim akad juga, maaf, pendengarannya harus jelas. Jangan sampai nanti ketika setelah akad nikah, saya terima nikah dan kawinnya misalnya langsung bilang sah, atau bertanya kepada saksi lain, gimana tadi, sah nggak? Nah ini berarti dia kurang begitu paham, artinya dia nggak cukup syarat. Kalau dia maaf ada terganggu, mungkin pendengarannya nggak bisa, harus betul-betul fresh. Betul fresh gitu Pak. Selain itu juga masalah saksi-saksi. Nah wali. Nah wali ini yang sangat urgent sekali, sangat vital sekali. Jangan sampai salah menetapkan wali. Terutama Catin jangan langsung menetapkan sendiri ini wali saya Pak. Ini banyak kita temui di masyarakat setempat. Misalnya contoh, langsung mentang-mentang ayah kandungnya sudah wafat, sudah meninggal. Ini langsung dijadikan wali itu udah paman atau adik atau abangnya. Bapak. Itu kira-kira apa tuh, Ustaz? Padahal ada urutan wali yang harus didahulukan, yaitu adalah kan pertama yang jelas urutan wali itu ayah kandung. Setelah kakek, ayahnya kakek. Kalau nggak ada ayahnya kakek kan jarang nih, kakek ayahnya kakek biasanya udah banyak yang wafat. Yang ada itu saudara kandung, laki-laki, seayah seibu. Nah ini mereka kayak lebih mendahulukan pamannya. Katanya mentang-mentang ini mengganti bapak saya. Padahal secara urutan-urutannya itu, secara wali nasab, secara wali akrob adalah harusnya saudara kandung laki-laki seayah seibu. Itu yang disebut dengan akhun syakik. Kalau nggak ada akhun syakik, saudara laki-laki seayah seibu, namanya ada misalnya akhun liab, saudara laki-laki satu ayah, walaupun lain ibu. Itu yang didahulukan. Ini banyak, sering terjadi. Sehingga ketika pelaksanaan akad nikah itu kami ganti. Nggak boleh pamannya selama masih saudara kandung masih ada, nggak boleh. Ini nggak boleh. Kecuali ini ada kecualinya saudara kandung atau yang lebih akrab tersebut mungkin ada mungkin mungkin pergi kemana yang nggak bisa dihubungi, nah bisa jatuh pada paman dari pihak ayah. Inilah yang harus betul-betul jelas dan harus diperhatikan kepada Catin. Jangan berani menetapkan wali secara sendiri. Sebelum kami verifikasi dan sebelum kami cek kebenarannya dan sesungguhnya. Itulah maksudnya 10 hari kerja. Ya sahabat Billah, lengkap sudah dari KUA, dibantu juga ya bagi sahabat KUA yang belum paham ya tentang perwalian ya, tentang yang lainnya udah dijelaskan oleh KUA. Nah, kembali lagi bersama kita di podcast Ngopi KUA. Kita ngopi dulu Pak, biar agak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sahabat KUA, ini pertanyaan mungkin ada 2 lagi pertanyaan dari sahabat KUA yang mungkin agak bertanya-tanya ya di benaknya sahabat KUA semua. Ini berkaitan dengan ini Pak, berkaitan dengan
saya pengen nikah Pak, tapi pengen dapat rekomendasi nikahnya luar daerah. Itu kira-kira di mana ngurusin itu Pak? Mudah banget. Mudah banget Syaratnya salah satunya adalah fotokopi KK, KTP, dan IN1, surat keterangan pernikahan dari kelurahan atau dari kantor desa. Itu nanti difotokopi sama calon suami, istri fotokopi. Kalau seandainya dari salah satu chatting tersebut di luar kecamatan, akad nikah dikatakanlah di tempat perempuan yang Pontianak Tenggara, misalnya di Pontianak Selatan. Jadi harus ya pergi ke KUA Kecamatan Pontianak Selatan, minta rekomendasi pindah nikah ke KUA Kecamatan Pontianak Tenggara. Itu prosesnya. Kalau khusus di daerah luar Pak? Daerah luar yang mana maksudnya? Apakah luar dari luar kabupaten kota? Sama prosesnya. Berarti yang mengeluarkan nanti di KUA di KUA setempat domisili. Ya. Nanti baru pemberkasan bawa ke tempat yang dibawa ke tempat muakkad ya. Alhamdulillah. Mungkin berkaitan dengan itu Pak, banyak juga masyarakat bertanya berkaitan dengan pindah nikah begitu. Mereka nggak tahu nih Pak, kadang-kadang pindah nikah, oh ribet nih pindah nikah nih, harus di sana ke sini, harus ke KUA dulu, harus ke camat, minta lagi itu. Kira-kira kalau waktu dalam pernikahan itu Pak, kira-kira mau daftar tuh gimana nih Pak? Bisa ditentukan nggak Pak? Misalnya, saya ini mau minggu ini nikah, kira-kira boleh? Pak, kan banyak di masyarakat bertanya, oh dalam minggu ini udah selesai daftar nih, kita tentukan misalnya 2 minggu ke depan pengen menikah, itu kira-kira bisa lah Pak? Atau 2 hari udah pendaftaran mau nikahnya besok gitu, boleh nggak kira-kira? Jadi begini, khusus di Kecamatan Pontianak Tenggara, kami harus selektif dulu. Misalnya kira-kira dokumen apa yang mungkin itu sifatnya toleransi. Dan dokumen apa yang tidak ada toleransinya. Contohnya Pak, rekomendasi pindah nikah itu bagian di para syarat wajib. Dan tidak bisa ditawar. Terus yang kedua yang di luar toleransi adalah misalnya hanya yang sifatnya kayak fotokopi akta, ijazah, itu toleransi. Bisa menyusul itu. Kalau yang lain-lainnya itu nggak bisa, harus lengkap, dan setelah lengkap baru kami proses. Karena di SIMKA, Sistem Informasi Manajemen Nikah, web, itu dibutuhkan itu semua. Kalau nggak itu nggak bisa kami proses, karena ini aplikasi, ini udah regulasi. Iya, lupa tadi Pak, salah satu pertanyaan dari sahabat KUA. Kalau menikah, kalau tidak dimasukkan atau tidak mengikuti BINWIN atau juga pernikahan, kira-kira boleh nggak tuh? Ini pertanyaannya bukan masalah boleh atau tidak, karena dalam hukum Islam tidak ada istilahnya harus itu nggak ada, asalkan syarat lengkap, udah bisa untuk diakad. Cuman permasalahannya pesan-pesan agama, manajemen pernikahan yang belum tersampaikan itu bagian daripada untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini sangat penting. Ini bisa diambil kebijakan oleh KUA setempat, terutama di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara, sebelum mereka mengikuti bimbingan konseling pranikah atau BINWIN, sebaiknya mereka jangan diberikan buku nikahnya. Buku nikah dulu, supaya mereka bisa belajar dulu persiapan dini, bagaimana menjadi seorang suami yang baik, istri yang baik. Jangan sampai mereka tidak mengikuti BINWIN, mereka nggak tahu bagaimana menjadi seorang suami yang baik. Dia terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti KDRT. Bahwa KDRT sekarang udah ada undang-undang KDRT-nya. Ketika seorang istri mungkin dipukul, baik dipukul secara fisik, mungkin divisum, dilaporkan sama polisi, bisa makan gratis tuh nanti. Makanya hati-hati. Hati-hati Pak ya. Hati-hati nggak itu. BINWIN inilah salah satu ya proses kami untuk mencerdaskan dan memberi pengetahuan sebagai bekal untuk chatting suami istri supaya mereka lebih siap dalam menghadapi rumah tangga yang penuh dengan gejolak, yang penuh dengan cobaan, godaan, semuanya. Dan di sana sudah kami beri bimbingan supaya mereka ada bekal di dalamnya. Ya, alhamdulillah sahabat KUA, banyak sekali proses-proses yang sudah disediakan oleh KUA, termasuk tadi nasihat pernikahan, itu sangat penting Pak ya. Sangat penting sekali karena untuk persiapan
pernikahan dan juga persiapan nanti mengarungi dalam bahtera rumah tangga ya, baik itu yang jadi istri yang solehah ya, suami yang soleh. Mudah-mudahan nanti ditentukan dari situlah bagaimana mengolah dalam rumah tangga. Terakhir Pak, segmen terakhir untuk sahabat KUA, untuk sahabat KUA segmen terakhir, mudah-mudahan di bagian pelayanan pernikahan ini bisa terlangsung dengan baik Pak di KUA. Segmen terakhir. Siap. Baik, sahabat KUA dimanapun Anda berada, kami atas nama KUA Kecamatan Mulia Negara siap melayani Anda, terutama masalah pendaftaran pernikahan. Kami akan beri layanan dengan mudah dan cepat selama berdasarkan regulasi yang kami butuhkan atau dokumen yang kami butuhkan tanpa terkecuali, dan itu gratis tanpa dipungut biaya. Masalah kayak wali harus menyediakan sendiri kalau ada wali nasab. Kalau seandainya wali hakim itu kami verifikasi dulu datanya. Nah, masalah saksi walaupun tidak bawa saksi kami siap. Di pihak KUA telah menyediakan saksi-saksi. Bahkan subhanallah wa tabarakallah, ilmunya luar biasa. Walaupun muda-muda semua tapi beliaunya maaf banyak yang alim, bagaimana kahat mengerti hukum-hukum perkawinan dan siap menjadi saksi yang dipertanggungjawabkan baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Dan yang terakhir, memang kami akan ambil kebijakan khusus dari KUA Kecamatan Pontianak Tenggara bahwa setiap jatin harus mengikuti bimbingan perselingkuhan pranikah atau BINWIN. Kalau tidak, buku nikahnya kami pending dulu. Supaya beliaunya ada bekal untuk hari pernikahannya, dan dengan harapan mudah-mudahan pernikahan catin tersebut bisa menjadi keluarga berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sahabat Filah dan juga sahabat KUA dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi yang cerah ini sudah banyak ilmu yang sudah dibagikan oleh Kepala KUA Kecamatan Pontianak Tenggara, Bapak Ustadz Mardi SHG. Alhamdulillah beliau sudah menjelaskan semua. Mungkin ada yang kurang jelas dari sahabat KUA, perlu bertanya, silahkan komen di bawah ini ya, di bawah ini. Silahkan follow, klik, subscribe, dan like dan komennya. Kami butuh dukungan juga, dan jangan lupa ya, saksikan juga video-video kami selanjutnya. Alhamdulillah dengan tema pelayanan pernikahan ini kami undur diri juga karena waktu udah memisahkan kita Pak. Alhamdulillah, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mardi yang pada hari ini sudi ya berkenan juga kami undang untuk pelayanan pernikahan ya, supaya masyarakat tahu ya di lingkungan sana ada perubahan-perubahan, ada juga pelayanan-pelayanan yang selama ini banyak yang masyarakat tidak tahu juga tahu. Mudah-mudahan tadi yang menjelaskan sama beliau, insya Allah sahabat KUA bisa jelas ya, mengerti, dan juga kalau ada yang kurang mengerti silahkan datang di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara. Alhamdulillah saya ucap terima kasih Pak Madi, mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi itu semua. Alhamdulillah podcast kita Ngopi KUA, ngobrol pagi bersama Kepala KUA pagi hari ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampaikan salam sami buat keluarga Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi bersama KUA.